Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelas menurunkan wahyu pada para rasulnya. Allah bekali para utusannya itu dengan wahyu
yang tujuannya adalah agar umat dari Rasul itu mendapatkan petunjuk, bimbingan dari wahyu itu. Pun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, yakni Al-Qur'anul Karim. Pun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau banyak memberikan tuntunan, pengajaran kepada umatnya melalui sunnah beliau dalam bentuk hadis yang sampai saat ini dapat kita baca, dapat kita pelajari. Jamaah sekalian, ada satu pengajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah berkata bahwa aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Satu hadis yang ada di kitab Sahih Bukhari, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada kita. Beliau mengajarkan kepada para sahabat, dan tentunya itu memberikan pengajaran kepada kita juga. Kata Rasulullah, wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya aku, la astaghfirullah. Jamaah sekalian, yang menarik dari sabda beliau ini, bahwa beliau memulai perkataan beliau dengan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata wallahi, demi Allah, yang menunjukkan bahwa perkataan beliau adalah perkataan yang benar-benar. Kemudian beliau ucapkan lagi, ini penegasan yang kedua, sesungguhnya aku, kata Rasulullah. Kemudian beliau ucapkan lagi, la astaghfirullah. Ada lam takkid, lam penegas. Dari hadis ini ada 3 bentuk penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata beliau wallahi, kemudian yang kedua inni, kemudian yang ketiga dengan kata lam, la astaghfirullah. Bahwasanya benar-benar aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya, fil yaum, dalam satu hari, aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Jamaah sekalian, mari kita camkan hadis ini, bagaimana sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok kekasih Allah, Rasul pilihannya yang Allah jamin akan masuk surga. Beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari lebih dari 70 kali. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam Sahih Muslim, beliau menyatakan 100 kali. Jamaah sekalian, apa yang melandasi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk
mengutarakan hadis ini, bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengetahui akan keadaan umatnya, bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya khilaf, dosa ataupun kesalahan. Maka dari itulah baginda Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada kita untuk senantiasa kita beristighfar. Yang istighfar itu tidak hanya dilakukan setelah selesai melaksanakan ibadah salat, tapi istighfar itu bisa dilakukan dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun, yang itu menjadi suatu kebiasaan kita sebagai seorang muslim. Apabila kita ingat akan sesuatu yang barangkali seandainya itu kita lakukan, itu akan menjerumuskan kita ke dalam dosa, maka sebelum perbuatan itu kita lakukan, maka kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar kita itu Allah jauhkan kita dari rencana perbuatan dosa yang mungkin akan kita lakukan. Jemaah sekalian, permohonan ampunan ini juga dimohonkan oleh Adam dan Hawa ketika keduanya keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab keduanya tidak mentaati nasihat Allah Subhanahu wa taala, seruan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan atau mendekati pohon khildi. Keduanya berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian Allah rekam itu dalam surah Al-A'raf ayat 23. Yang menarik jemaah sekalian, dan juga yang melandasi atau mendasari kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya ini sudah Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf, di awal surah Al-A'raf ayat 11 dan seterusnya. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah nyatakan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan kamu, kemudian kami bentuk kamu, ya Adam. Jadilah Adam sosok makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami perintahkan kepada para malaikat, "Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam." Agar para malaikat sujud kepada Adam. Maka semua malaikat tunduk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersujud kepada Adam alaihissalam. Tapi dalam ayat ini Allah nyatakan illa iblis, kecuali ada satu makhluk. Sebagian penafsir menyatakan bahwa iblis ini awalnya adalah bagian dari malaikat. Tapi karena iblis ini membangkang, tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala,
maka muncullah istilah iblis yang berasal dari kata ablasa, yang artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk makhluk yang tidak atau enggan bersujud kepada Adam alaihi salam, lam yakun minas sajidin. Jamaah sekalian, dari rangkaian apa yang Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 11 ini dan seterusnya, bahwa ada satu tekad dari iblis laknatullah ketika iblis ini enggan sujud kepada Adam alaihissalam karena ia merasa bahwa penciptaannya adalah lebih baik dari Adam, di mana iblis ini diciptakan Allah dari api, sedangkan Adam alaihissalam diciptakan Allah dari tanah. Maka menurut iblis, penciptaan dirinya yang dari api itu adalah lebih mulia dibanding Adam yang Allah ciptakan hanya dari tanah. Maka inilah satu bentuk kesombongan iblis laknatullah, yang kemudian dari kesombongan iblis inilah maka terusirlah iblis dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Maka turunlah engkau ya iblis dari surga, maka tidak ada di surga itu kesombongan di mana engkau sombong kepadaku. Fakhruj innaka minas sagirin, maka keluarlah engkau termasuk dalam golongan makhluk yang hina. Tapi jamaah sekalian, iblis kemudian meminta tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis ini, qul anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku kebinasaanku ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari dibangkitkan semua manusia, dalam arti iblis minta ditangguhkan sampai hari kiamat nanti. Maka Allah kabulkan permintaan iblis ini. Kata Allah, innaka minal munzarin. Engkau ya iblis termasuk dari makhluk yang ditangguhkan kebinasaannya. Tapi jamaah sekalian, tentu kesempatan ini sangat dimanfaatkan oleh iblis. Dengan ditangguhkannya iblis ini, kebinasaan iblis ini sampai hari kiamat nanti, maka iblis benar-benar bersumpah, bertekad dengan sekuat-kuatnya bahwa iblis akan menyesatkan manusia, menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Ini Allah jelaskan dalam firman-Nya, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, karena dengan sebab engkau menghukumkan aku sebagai makhluk yang tersesat, yang engkau usir dari surga, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh ada lam takkid di sini yang menegaskan bahwa iblis akan benar-benar menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Jamaah sekalian, Allah jelaskan lagi bahwa iblis akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari segala penjuru. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin.
Dan kata iblis, engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka termasuk orang-orang yang bersyukur, karena dapat disesatkan oleh iblis laknatullah. Jamaah sekalian, mari kita camkan bagaimana ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa atau yang menjadi sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seharinya itu lebih dari 70 kali. Di hadis yang lain dinyatakan 100 kali. Betapa banyaknya istighfar baginda Rasulullah SAW, yang ini merupakan pengajaran kepada kita. Baginda Rasulullah SAW sangat menyadari bahwa keberadaan manusia juga disertai dengan keberadaan makhluk lainnya. Allah ciptakan makhluk malaikat, Allah ciptakan makhluk jin, iblis, syaitan. Dan dari surah Al-A'raf ayat 11 dan seterusnya Allah nyatakan bahwa iblis senantiasa akan menggoda, menyesatkan anak cucu Adam sampai nanti hari kiamat. Jemaah sekalian, sudah pasti istighfar atau bentuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan yang ringan. Tapi perkataan ringan ini dapat membentuk pola kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat membentuk perilaku yang kita senantiasa dapat terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita, di mana aktivitas kita atau keseharian kita tetap senantiasa kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan itu bisa menjauhi kita, menghindari kita dari perbuatan yang bisa jadi itu dapat menjerumuskan kita dalam kubangan dosa, yang bisa jadi akibat perbuatan kita itu tidak hanya dapat merugikan diri kita, tetapi bisa jadi perbuatan yang karena kita lalai atau lupa, perbuatan itu dapat merugikan banyak orang. Perbuatan itu dapat merugikan masyarakat dalam lingkup yang lebih luas, yang ternyata perbuatan dosa itu tidak hanya kembali ke dalam diri kita, tapi bisa jadi perbuatan dosa yang kalau seandainya itu kita lakukan, itu akan membawa dampak kerugian masyarakat bahkan negara. Jamaah sekalian, marilah hal yang barangkali ringan ini, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya dapat menjadi penyerta kita dalam keseharian kita, untuk kita mudah untuk melafazkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan mudah-mudahan itu akan menjauhi kita dari godaan iblis laknatullah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar.
فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعظكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.